penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita melangkah ke acara pertama, pembukaan olah protokol. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, sambutan Ibu Kepala UPT SPF SMP Negeri 16 Bulukumba. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir, yang saya hormati pemateri hari ini pada kegiatan Kombel kita. Jadi pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan berbagi praktik baik dalam komunitas belajar kita, yaitu Pakarena 16. Jadi harapan saya dengan kegiatan ini merangsang kita untuk bisa melakukan hal-hal atau kegiatan seperti ini. Jadi kalau misalnya hari ini Pak Amran yang menjadi orang yang berbagi praktik kepada kita semua, ke depannya tidak menutup kemungkinan bisa Pak Rais, bisa Pak Syahrial, dan lain-lain. Jadi apa saja seperti yang saya sampaikan kemarin, apa saja yang Bapak Ibu dapatkan, informasi-informasi apa yang Ibu dapatkan terkait pendidikan, bisa di-share. Apalagi ini Bapak Ibu, kita mengambil atau kita memasukkan DRHK kita. Jadi sudah alhamdulillah sudah tiga kegiatan yang kita lakukan, RHK bisa tertutupi. Apa yang kita masukkan di RHK itu sudah bisa terpenuhi karena sudah tiga kegiatan dan sertifikatnya akan menyusul. Yang penting Bapak Ibu panitia atau pengurus Kombel administrasinya dilengkapi. Jadi mulai daftar hadir, kegiatan apa yang dilakukan, materi apa yang dilakukan, itu semua disiapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan harapan selanjutnya kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang disampaikan oleh rekan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa kita aplikasikan untuk anak-anak kita dan untuk memajukan sekolah kita. Seperti itu yang sempat disampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian tak semua, dan mari kita mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala UPT 16 Bulukumba. Baik, selanjutnya kita melangkah ke acara ketiga, pemaparan perencanaan pembelajaran berbasis proyek yang akan dibawakan oleh Bapak Amran SPDMM. Dengan hormat disilahkan. Jadi saya berdiri, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 16 Bulukumba, yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana, dan Ibu Wakasek Sapra atau Humas, ya. Dan Bapak Ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali
dalam kegiatan kompol kita Tupak Arena, dan pada siang hari ini alhamdulillah kita sama-sama menyempatkan waktu untuk berbagi praktik baik, dan pada hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar kita di sekolah. Sebelumnya apa yang saya lakukan atau alami pada saat ini itu mengikuti pelatihan program kompetensi guru PJ, khususnya mata pelajaran PJK. Ini insya Allah sudah hampir selesai, dan mungkin 2 minggu lagi selesai, dan mungkin ada tindak lanjutnya. Ada lagi PKG kalau dasar bahasa Inggris sudah ada dibuka dan difasilitasi oleh BPGP Sulawesi Selatan, Balai Besar Guru Penggerak. Baik, langsung saya boleh dulu. Ya, saya lanjut. Ada rancangan pembelajaran yang sangat penting menurut saya dan sangat bagus untuk anak-anak kita dan kita semua sebagai guru. Ini adalah merancang pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, bukan hanya di mata pelajaran PJK, ini bisa di semua mata pelajaran, dilaksanakan di semua mata pelajaran. Baik, lanjut. Ini rancangan proses pembelajaran berbasis proyek atau dengan Sport Education Model. Sport Education Model. Jadi maksudnya di sini pembelajaran olahraga berbasis SEM adalah Sport Education Model, di mana SEM ini sangat baik untuk kita semua untuk terapkan di siswa, karena saya melihat banyak model-model pembelajaran, tapi saya tertarik dengan model ini, model pembelajaran berbasis proyek ini. Ini sangat bermanfaat untuk kehidupan murid kita ke depan, karena langsung menyentuh ke kehidupan nyata di bidang apa saja, bidang olahraga atau apa. Namun khusus hari ini saya membahas SEM dalam bidang olahraga. Itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM juga merupakan salah satu program yang memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim, karena dalam SEM ini selain murid menjadi pemain, murid juga dapat mengambil peran lain sesuai dengan aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, menjadi wasit, mencatat skor, supporter, reporter, pembawa acara. Itu semua murid semua dilibatkan dalam kegiatan nantinya. Kemudian pembelajaran SEM dapat menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang yang melibatkan murid dalam memberikan suara, voice, choice, dan kepemilikan atau ownership. Jadi murid bersuara, memberikan, Pak, biasa kan ada di dalam kelas, Pak, kapan kita buat pertandingan, Pak? Itu juga suara murid. Kemudian pilihan tadi memilih olahraga apa bagus, Pak. Itu yang selalu membuat saya mengangkat materi ini. Kemudian ownership, murid seolah-olah memberikan, dia yang memerankan. Nah, memang begitulah sistem pembelajaran SEM ini. Ini adalah pembelajaran yang baru di bidang olahraga dan sebenarnya itu sudah berjalan, tetapi baru diangkat di dalam pembelajaran olahraga. Kemudian tujuan pembelajaran ini
yaitu pertama, terwujudnya siswa yang berakhlak, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Siswa juga mampu merancang dan merencanakan kompetisi olahraga. Jadi siswa yang membuat kegiatan. Kemudian meningkatkan pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Kemudian dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara langsung. Oke. Kemudian capaian atau langkah-langkah dari hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, murid mampu membuat keputusan terkait hal yang akan dipilih, saling menghargai, menumbuhkan rasa persaudaraan, kerjasama, silaturahmi, tanggung jawab, dan membuat suasana pembelajaran mulai dari tahap latihan, persiapan, berbagai peran hingga waktu kompetisi ada perasaan senang dan gembira. Kemudian selanjutnya murid mampu menjelaskan tentang apa yang dilakukan dengan mencari informasi tentang olahraga dan berbagai sumber seperti buku, internet, narasumber, serta mendiskusikan dengan sesama murid sebagai langkah awal dalam membuat proyek serta melakukan pengamatan saat latihan ataupun saat berkompetisi pada puncak acara nanti. Kemudian murid mampu terlibat secara penuh dengan tugas dan peran masing-masing. Guru sebagai fasilitator pembelajaran memastikan peran dan tanggung jawab murid dalam melaksanakan proyek. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, hanya mengarahkan. Dan selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas pelajar. Yang pertama, program kegiatan diintegrasikan dengan co-kurikuler. Jadi setelah pembelajaran bisa selesai, bisa kita melaksanakan kegiatan ini. Dan bisa juga dimasukkan dalam kegiatan P5, karena ada proyeknya. Proyek muncul sebentar. Kemudian untuk penguatan, pendalaman, dan pembentukan karakter murid dengan berkolaborasi antar mata pelajaran PJOK, mata pelajaran bahasa Indonesia, seni, agama, dan mapel lainnya. Jadi saya tidak tulis semua di sini. Kemudian mitra dalam komunitas pelajar. Dan seperti kita ini sudah melaksanakan, itu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai fasilitator program, wali kelas, guru mapel sebagai fasilitator pembelajaran di kelas, murid sebagai pelaksana, petugas, dan pengembang proyek. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan tentang kapasitas atau aset yang dimiliki kita di sekolah ini. Yang pertama itu aset manusia, yaitu kepala sekolah, kita sebagai guru, kemudian peserta didik. Itu menjadi aset yang pertama. Yang kedua, aset finansial atau sumber dana nantinya kalau sudah berjalan kegiatan, biaya pelaksanaan proyek dan lain-lain. Kemudian aset fisik yaitu lapangan, sempritan, bola, radio juga ampli, itu masuk semua dalam kegiatan fisik, aset fisik. Kemudian lingkungan sekolah kita sangat memadai, lingkungan yang sejuk, asli, dan luas. Itu yang sangat mendukung kita untuk melaksanakan pembelajaran ini. Baik, selanjutnya setelah kegiatan itu ada rencana evaluasi. Rencana evaluasinya yang akan dilakukan adalah wawancara, refleksi kepada peserta didik dengan menggunakan rubrik wawancara dan refleksi, dan mendokumentasikan baik itu berupa video maupun foto-foto. Kemungkinan tantangan yang terjadi, pasti ada tantangan. Kalau kita melakukan kegiatan pasti ada tantangan, tetapi kita juga tidak bisa mengelak, itu pasti ada solusinya. Yang pertama itu murid kurang berkolaborasi dengan kelompoknya. Kemudian murid kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian manajemen finansial selama proses kegiatan. Kemudian waktu pelaksanaan yang biasa bertepatan dengan kegiatan di sekolah. Kemudian ada solusinya, tentunya membuat kesepakatan bersama
mensosialisasikan lebih awal kegiatan kepada stakeholder sekolah, peserta didik, dan berbagai peran sesama guru, siswa untuk manajemen waktu dan membuat jadwal perencanaan yang lebih baik atau lebih matang. Saya kira itu penjelasan singkat tentang program pembelajaran berbasis proyek dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mungkin ada saran dari Bapak Ibu atau masukan dalam rancangan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari Bapak Amran SPDMM terkait dengan perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Kami ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita melangkah saja ke acara keempat, saran dan masukan. Untuk sesi keempat ini, saya lemparkan kembali kepada peserta pertemuan hari ini. Adakah saran atau ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan untuk memperkuat pemahaman kita kembali terkait dengan materi yang dibawakan tadi, pembelajaran berbasis proyek. Merancang pembelajaran berbasis proyek. Ya, Bu Mega ada. Ya, silakan Bu. Tadi Pak Randi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa juga nanti ada jika sudah dijawab sama Pak Amran, ada yang bisa dilakukan oleh guru terkait model pembelajaran ini, STEM namanya Pak? STEM? Ya, apakah bisa digunakan di model ini, bisa digunakan di mapel lain, dan supaya kita paham semua, barangkali dikasih contoh di materi apa yang kita pakai model ini, dan perbandingannya menggunakan model sebelumnya dengan model STEM. Benar sih Pak? Ya, makasih. Oke, terima kasih Bu Haji atas pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi yang saya pertanyaan Ibu Haji, apakah bisa dilaksanakan dalam mata pelajaran yang lain? Ya, sangat bisa. Jadi contoh misalnya IPA, ya IPA, mungkin bisa membuat tempe atau apa saja. Bisa ya, bisa diberikan penjelasan kepada siswa dulu bahwa pembelajaran selanjutnya nantilah pembelajaran berbasis proyek. Kalau di PJOK itu kalau mungkin di mata pelajaran yang lain mungkin ada namanya tersendiri. Kalau di olahraga itu di penjas itu itu sport. Mungkin sport itu olahraga, sport education model pembelajaran olahraga itu. Ya istilah. Kalau mungkin bahasa Inggris mungkin bisa lomba pidato bahasa Inggris bisa. Apakah namanya kita buat namanya sendiri? Bisa. Bahasa Indonesia bisa juga. Lomba membaca puisi. Setelah kita memberikan materi tentang puisi, kita rancang model apa supaya anak-anak itu bisa berkreasi sendiri. Dia yang merancang semua pelaksanaan kegiatan nantinya. Itu yang saya kira contoh kecil dari model pembelajaran ini. Semua mata pelajaran bisa. Kemudian nanti yang saya rencanakan ini adalah kompetisi antar kelas. Semua mapel juga bisa terlibat. Misalnya anak-anak bisa MC, guru bahasa Indonesia atau TABE. Kita kasih cara melakukan membaca atau membawakan MC yang baik. Kemudian apa lagi? Matematika atau TIK.
mungkin dia merancang bagaimana membuat jadwal pertandingan di komputer. Dia begini caranya nak. Kita bisa buat program pertandingan atau jadwal pertandingan. Itu guru mata pelajaran TK. Kemudian apa lagi? Misalnya guru agama, membaca doa anak-anak, disuruh baca doa. Itu ya, berbagi peran. Jadi dia nanti seolah-olah dia sudah berada di kehidupan nyata nantinya. Misalnya kompetisi sepak bola mini, anak-anak merancang jadwal pertandingan, kemudian pada saat pembukaan panitia itu merancang semua, ada ketua panitia, ada MC, ada yang reporter, ada yang membaca doa, semua siswa semua dilibatkan. Dan ini saya kira ini sudah sebenarnya berjalan dari dulu, tapi kita tidak memanfaatkan sumber daya, dan anak-anak juga saya juga masih kurang memahami. Tapi dengan adanya ini saya sudah memahami sedikit bahwa oh ternyata pembelajaran ini sangat baik untuk anak-anak kita. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.